Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Lutfan. Kami dari mahasiswa Politeknik STI Alan Jakarta. Di sini kami ingin presentasikan salah satu tugas kami terkait pendampingan UMKM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fina Dulianti dan ini teman saya. Sama nama saya Brigita Firna. Ya, jadi di sini kami ingin membantu Mas Lutfan untuk membuat NIB. Ini ada presentasinya. Nah, untuk daftar itu di sini kita bakal jelasin apa itu NIB, terkait pengertian sama dasar hukumnya, terus pentingnya NIB itu apa, siapa yang memerlukan NIB, sama syarat membuatnya itu seperti apa. Nah, untuk NIB sendiri, NIB itu adalah identitas resmi yang diberikan kepada pelaku usaha di Indonesia melalui sistem online single submission atau SS, dan NIB ini berfungsi sebagai tanda pengenal dan legalitas usaha yang diperlukan untuk mengajukan izin usaha, komersial, dan operasional, serta berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP, dan angka pengenal importir atau API, dan akses kepabeanan. Nah, untuk dasar hukumnya itu diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mempermudah proses perizinan berusaha dan memperkenalkan pendekatan berbasis resiko. Selanjutnya lagi ada diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko untuk mengatur proses penerbitan NIB dan sistem OSS untuk perizinan usaha sesuai tingkat resiko bisnis. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada mengapa NIB penting. NIB memberikan banyak manfaat bagi UMKM dan NIB juga memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan baik dari pemerintah maupun lembaga keuangan. Nah, untuk lebih singkatnya lagi, ini ada kemudahan akses, peningkatan legalitas, sama perlindungan hukum. Untuk kemudahan akses itu, kalau misalkan kita punya NIB, kita lebih mudah untuk mengakses layanan seperti izin, kredit, dan tender sehingga mereka bisa fokus pada pengembangan bisnis. Jadi yang punya NIB itu pasti lebih mudah untuk mengembangkan bisnisnya. Terus untuk peningkatan legalitas, yang memiliki NIB akan meningkatkan legalitas usaha, memudahkan untuk kemitraan, dan membangun kepercayaan karena menunjukkan bahwa usaha beroperasi secara sah. Terus untuk perlindungan hukum, yang memiliki NIB akan diberikan perlindungan hukum dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan menjamin bahwa usaha terdaftar dan terpercaya bagi konsumen. Oke, cukup? Lagi ya. Selanjutnya ada siapa yang memerlukan NIB. NIB ini diperlukan untuk ada pengusaha perorangan, badan usaha, sama UMKM. Untuk pengusaha perorangan itu untuk individu yang menjalankan usaha kecil atau menengah sehingga mereka dapat beroperasi secara legal dan mendapatkan akses ke berbagai layanan. Kalau untuk badan usaha itu contohnya kayak PT atau CV yang memerlukan NIB untuk memenuhi syarat perizinan dan meningkatkan kredibilitas. Terus untuk UMKM, semua jenis usaha dalam kategori ini membutuhkan NIB untuk mendapatkan pengakuan resmi dan memanfaatkan berbagai program pemerintah. Nah, untuk syaratnya itu di sini ada 5 syarat. Yang pertama pasti ada WNI, terus kedua ada data pribadi lengkap kayak NIK, terus alamat, nomor telepon, sama email yang aktif. Terus untuk ketiga ada data usaha. Data usaha itu kayak bidang usahanya, lokasi usahanya, modalnya, sama rencana penggunaan tenaga kerjanya. Terus untuk yang keempat ada dokumen pendukungnya itu seperti KTP, NPWP, untuk perorangan. Kalau untuk yang badan usaha itu ada akte pendirian, anggaran dasar, NPWP, KTP, NPWP penanggung jawab. Terus untuk yang kelima itu ada dokumen tambahan kayak izin lokasi atau izin lingkungan. Tapi kemungkinan yang paling penting itu di sini cuma KTP sama NPWP aja. Ada lagi yang ditanyakan? Aman. Cukup ya untuk presentasinya. Sekarang lanjut langsung ke prakteknya. Bayar online ya? Iya, kita jadi daftarnya pakai OSS. Nah, ini untuk website OSS-nya. Iya. Terus kita langsung klik di daftar. Nah, ini kita nanti ada diminta skala usaha, verifikasi data, kata sandi, sama profil. Ini kita masuknya ke UMK ya, karena modal usaha di bawah 5 miliar. Kalau ini untuk yang di atas 5 miliar. Lanjut. Sini ada dua, ada orang perseorangan sama badan usaha. Kita masuknya ke orang perseorangan. Jadi di sini minta dimasukin NIK-nya Mas Lutfan. Siapa boleh disebut? 3374 3374 092 092 710 710 99 99 triple 01. 001. Oke. Untuk nomor ponselnya boleh disebutkan?
0821 0821 3889 3889 7801. 7801. Nah, ini kita verifikasi, nanti ada notif di WhatsApp 10 10 77 77 63. 63. Ini untuk pembuatan kata sandi boleh sendiri atau dibantu? Sudah. Oke, terima kasih. Ini untuk namanya sesuai KTP, boleh dilihat. Sorry. Kayak ini ya, Kenapa? data pinjol. Beda dong, Mas. Ini tanggal lahirnya disesuaikan sama KTP ya. 27 10 1999. Alamatnya Jalan Menoreh Raya nomor 100A. Misalkan RT RW fungsi Provinsi Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kota Semarang. S. Kota Semarang. Ini Kecamatan Gajah Mungkur. ya. Kelurahan Sampangan. Sampang. Ini. Oke, setuju ya, Mas? Oh ya, Oke, udah lengkap? Ya, kita daftar. Pendaftaran akun berhasil. oh iya ini. Ya, sekarang kita masuk. Mulai. Oke, kita mulai. Maaf, biar baca penjelasannya. Sebelum Anda memulai, Anda perlu memahami tingkat resiko usaha yang terbagi menjadi resiko rendah, resiko menengah rendah, resiko menengah tinggi, dan resiko tinggi. Ini Anda harus melengkapi data pelaku usaha dan data usaha untuk mendapatkan perizinan berusaha. Ini ada saat mengisi data pelaku usaha, sistem OSS akan menampilkan secara otomatis NIK, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan alamat sesuai KTP. Anda hanya perlu mengisi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan jika sudah memiliki. Jika belum memiliki, proses perizinan akan tetap berlanjut. Terakhir, pada formulir data usaha ada 3 bagian yang harus dilengkapi, yaitu bidang usaha, lokasi usaha, sama detail usaha. Sistem OSS akan menginfokan skala usaha dan tingkat risiko secara otomatis jika pengisian data sudah lengkap dan benar, maka perizinan usaha Anda dapat diterbitkan. Sini udah masuk ya, Mas, bener ya? NIK, nama, jenis kelamin, nomor telepon, alamat KTP, sekarang NPWP-nya. Ya. 63 titik 657 titik 875 titik 9 strip 503 titik 000. Bisa dibantu ya, Mas? Apakah perusahaan Anda Enggak. akan melakukan impor barang sendiri? Enggak. Apakah Anda sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan? Belum. Apakah Anda memiliki BPJS Kesehatan? Oke, simpan ya. Oh, ya. Lagi nyimpan. Nah, ini kan tadi modalnya 300 juta. Lanjut kita validasi resiko. Dan skala usaha Anda adalah mikro, tingkat resiko kegiatan usaha Anda adalah rendah. Deskripsinya karena 300 juta kan. Kabupaten kota, Ya, terus jumlah tenaga kerjanya. juga, terus standar produk jasa. Nah, jenis produk jasanya besar memakan
Kapasitas tuh, oh iya, persen. Coba setan kapasitas Kursi. Oh ini Kapasitas kan ini maksudnya rumah makan Orang. ya. Jadi kapasitas orangnya tuh berapa? orang yang ada di sini yang Sebut setahun. Oh, oke. Jadi kamu selama setahun itu berapa kursi? atau nggak per bulan aja nanti Per hari juga boleh. Per bulan, per hari. Bentar. Per bulan 600 kali 12. 7.200. Apakah Anda menggunakan bahan atau proses tidak halal? Tidak. Pakai daging manusia. Oke. sertifikat Sertifikat SNI SNI Belum. berarti tidak semua menurut saya. Ini Anda memiliki. sertifikat halal ya itu ya. Apakah Anda sudah memiliki sertifikat halal? Belum. Oke, saya simpan ya. Selesai. Oke, selesai. Sebentar. Tunggu ini dulu. Klik selesai. Iya. Jika lanjut, pastikan lagi sudah data yang isi sudah benar dan sesuai. Lanjut proses berikutnya. Dengan ini saya menyatakan bahwa data, informasi, dan dokumen yang saya unggah adalah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut. Apabila di kemudian hari terdapat data, informasi, dan dokumen yang saya unggah tidak benar, maka saya bersedia semua persetujuan atau perizinan yang telah diterbitkan akan dibatalkan atau dicabut pemerintah. Ya. Boleh dicek dulu data-datanya file yang di atas. Gimana? Coba scroll ke atas. Mau dicek dulu nggak mas? Dua kata sih. Ini untuk uraian usahanya, masuknya ke rumah minum atau kafe. Ya, ini memiliki NPWP berbeda. Ya udah. Udah cukup? Ya, kita setuju ya. Lanjut. Oke, kegiatan yang Anda pilih adalah sektor jasa. Anda dapat memilih jenis kegiatan usaha satu lini jasa jika dalam satu proses produksi menghasilkan lebih dari satu produk yang berbeda. Kode KBLI 5 digit di lokasi yang sama. Oke, lanjut. Formulir perekaman data pelaku usaha orang perseorangan. Nah, ini untuk data pelaku usahanya, ada NIK-nya, nama, jenis kelamin, nomor telepon, alamat KTP, NPWP pribadi. Sini untuk usahanya. Terus selanjutnya ada data usaha. Ini untuk lokasi usaha, jumlah tenaga kerja, modal usahanya. Lanjut. Salah. Proses perizinan usaha. Sekarang tinggal masuk ke proses perizinan usaha. Kelihatan mandiri. Nama pelaku usahanya Lutfan Raffi Hananda, NIB-nya belum tersedia di sini ya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut. Nama pelaku usahanya Lutfan Raffi Hananda, untuk NIB-nya belum tersedia. Menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan atau K3L. Menyatakan, pertama, bersedia menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan K3L dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud. Kedua, bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan. Ketiga, bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut. Dan yang keempat, bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atau ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Mas, jadi di sini sudah berhasil terbit untuk nomor induk usahanya. Di sini ada di sini ada keterangan terkait data pribadinya. Terus di sini juga ada apa ya? Ini ngomong apa, Cok? Ini ngomong apa? Jadi ini kan ngomong aja.
Jadi untuk penerbitan izin berusahanya udah ada dengan nomor 021 024 00 46872. Untuk nama pelaku usahanya ini dimasukkan alamatnya sesuai KTP, nomor teleponnya juga, emailnya, terus ada kode KBLI-nya. KBLI-nya bisa dilihat di lampirannya ada untuk skala usahanya usaha mikro. Terus NIB-nya ini juga berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha ini dan berlaku sebagai hak asas kepabeanan, daftar kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. Kemudian NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai persetujuan penggunaan standar nasional berdasarkan pernyataan pelaku usaha tersebut, kemudian sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan Menteri Pelaku Usaha setelah memperoleh pembinaan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian NIB ini juga diterbitin pada tanggal 2 Oktober 2024 dan telah ditandatangani oleh Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal secara elektronik. Ya. Cukup, Mas? Oke, terima kasih. Mungkin ini aja yang kita bisa bantu untuk UMKM masukan untuk pembuatan NIB di Kopi Kencana ini. Oke. Jadi ini udah bisa dipakai? Sudah bisa digunakan, sudah resmi. Ini aja Mas yang bisa kami bantu. Kurang lebihnya kami minta maaf atas kesalahan kata kami atau atas perbuatan kami yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Dan semoga ini menjadi bermanfaat buat UMKM. Ya. Terima kasih. Terima kasih.